Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada pertemuan pertama kali ini setelah kalian mengikuti matrikulasi tentang pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab Allah. Sebelumnya, marilah kita sama-sama meluruskannya. Teguhkan hati kita hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan setulus-tulusnya ikhlas untuk mencari ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat kepada Nanda dari kelas 7 naik ke kelas 8. Alhamdulillah sekarang kalian menjadi siswa kelas 8. Mudah-mudahan naiknya kalian di kelas 8 bisa menambah semangat kalian untuk terus menggali ilmu, untuk terus mencari wawasan-wawasan baru, terlebih lagi wawasan tentang keislaman. Anak-anakku yang Bapak cintai dan membanggakan, pada bab ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Nah, setelah dari kelas 7 kalian belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang ketiga, sekarang di kelas 8 semester 1 kalian belajar iman kepada kitab Allah. Nah, tentu barangkali anak-anakku sekalian sudah tahu apa itu iman. Karena di kelas 7 guru agama sudah menjelaskan apa itu yang namanya iman ya. Mari kita lanjut kepada slide berikutnya. Ya. Pada kali ini kita akan membahas kembali ya, Bapak akan mengingatkan, khawatir anak-anak sudah lupa karena libur panjang, terus belajar di rumah karena Covid dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pengulangan ini anak semakin mantap, semakin tahu apa itu arti iman. Iman berasal dari bahasa Arab atau secara etimologis berarti percaya. Kata iman diambil dari kata amana yu'minu yang artinya percaya dan membenarkan. Sedangkan secara istilah iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan begitu. Nah, jadi kalau kita sudah beriman, hati kita yakin bahwa kita tahu itu iman. Diucapkan dengan lisan, saya yakin, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada kitab Allah, dan dilakukan dengan amal perbuatan, sehingga ketiganya secara otomatis akan terus merasakan keimanan begitu. Nah, pengertian iman itu luar biasa, sehingga apabila kita terus melakukan ketaatan kepada Allah, maka iman kita akan terus menaik, terus naik. Sedangkan ketika kita melakukan maksiat, maka iman kita akan turun. Karena keimanan itu yazid wa yankus, kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Sehingga apa yang harus kita lakukan agar keimanan kita terus naik adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang kepada kita. Itu agar iman kita selalu berada di atas. Nah, selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui makna iman, selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, di sini Bapak mengklasifikasikannya ke dalam dua hal. Yang pertama, yakin terhadap adanya kitab Allah dan penerima terhadap kitab tersebut. Nah, jadi Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat, kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab tersebut kepada Nabi dan Rasul yang menerimanya. Yang kedua, di dalam jiwa muncul kesediaan untuk menjalankan ajaran, perintah, ataupun larangan yang ada di dalam kitab tersebut, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Karena iman itu tadi Bapak katakan di awal,
diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Sehingga iman kepada kitab Allah itu adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan bahwa iman kepada kitab Allah atau bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang dimana isi ajarannya harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Begitu anak-anakku sekalian. Ya, sehingga kita tahu, kita yakin, dan kita harus amalkan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada kita. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada slide ketiga ini kita akan mencari tahu, kita akan mempelajari bagaimana cara mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Ingat, Allah menurunkan 4 kitab. Ya. Yang pertama ada Jabur, kedua Taurat, ketiga Injil, dan keempat Al-Quran. Dari keempat ini, cara mengimaninya sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang telah Allah berikan kitabnya adalah kitab Al-Quran. Sehingga kita meyakini kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya yang tiga itu sangat berbeda. Nah, pada saat ketiga ini, Bapak akan menjelaskan ada 2 cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama, yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Tentu saja kitab tersebut masih asli, belum berubah dari ajaran tauhid kepada Allah. Itu artinya bahwa kita harus yakin Allah telah menurunkan kitab Taurat, Allah telah menurunkan kitab Jabur, Allah telah menurunkan kitab Injil. Harus yakin. Kenapa yakin? Karena Allah menurunkannya ketiga kitab tersebut. Begitu. Nah, yang kedua, kita tidak wajib untuk mengikuti ajaran dari kitab-kitab tersebut. Ini disebabkan karena kita merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang hanya berkewajiban untuk taat kepada apa saja yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketiga kitab sebelum Al-Quran seperti Injil, Taurat, Jabur, nah, kita hanya cukup mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab tersebut tanpa wajib melaksanakan isi dari kitab-kitab tersebut. Kenapa demikian? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah menurunkannya hanya kitab Al-Quran. Sehingga yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya, dan wajib kita laksanakan hanyalah kitab Al-Quran. Begitu ya anak-anakku sekalian. Nah, setelah tadi kita tahu bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu Jabur, Taurat, dan Injil. Pada slide kali ini Bapak akan menjelaskan cara beriman kepada kitab Al-Quran. Nah, jadi ini wajib kita ketahui dan wajib kita laksanakan. Kenapa? Yang tadi sebelumnya Bapak katakan bahwa kita adalah umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Pertama, meyakini terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah yang terjamin kemurnian dan terjamin kebenarannya. Kita yakin. Kita harus yakin, kita harus hakul yakin. Yakin dengan sebenar-benarnya. Kenapa demikian? Karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu asli dan terjamin kebenarannya. Contohnya apa? Dalam kitab Al-Quran sudah banyak para hafizah. Itu artinya Al-Quran dari zaman dahulu saat diturunkan sampai saat ini tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Karena sudah bisa dihafal oleh siapapun. Isinya tidak berubah sampai kapanpun. Itu kemurnian Al-Quran yang telah Allah jaga. Yang kedua, mempelajari terhadap isi Al-Quran. Hal ini karena tanpa kita mempelajari kandungannya, kita tidak akan tahu apa isi kandungan Al-Quran. Nah, jadi setelah kita tahu, kita membaca, kita baca, kita terjemahkan, kita pelajari isi kandungannya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah pedoman. Pedoman untuk siapa? Untuk umat manusia. Ya,
untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak akan analogikan. Ketika kalian membeli TV, membeli radio, membeli mesin cuci, atau membeli kipas angin yang dirakit, di sana pasti terdapat tata cara memasangkannya. Kalau misalkan kipas angin yang dirakit, bagaimana memasang baling-balingnya, bagaimana memasang tombolnya. Lalu kalau misalnya beli TV, bagaimana kabel ini, kabel power dimasukinnya kemana, jangan sampai salah. Kabel audio dimasukkannya sebanyak itu ada di dalam kitab. Untuk apa? Untuk bisa dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Begitupun Al-Quran, ketika Allah menurunkan Al-Quran, nih pedoman hidup manusia. Untuk apa? Agar kita terarah hidupnya, ya, terarah hidupnya, tidak apa yang namanya itu tidak nyasar, tidak gitu, karena sudah ada pedomannya. Kata Al-Quran, ati Allah ati Rasul, misalkan, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu tentang kita. Taat kepada Rasul ketika tidak dalam Al-Quran, ada dalam ucapan dan perbuatan Rasul yang terkandung dalam hadis, ya. Sehingga itu menjadikan jembatan Shirathul Mustaqim. Hidup kita akan lurus, tidak kemana-mana. Bayangkan ketika manusia beli TV tapi tidak ada pedomannya. Pasti banyak bertanya-tanya, kumaha carana, bagaimana memasangkannya. Tapi sudah ada pedomannya, kita bisa, oh ini masukinnya ke sini dan sebagainya. Begitupun manusia. Hidup manusia akan terlebih terarah. Hidup manusia akan menemukan Tuhannya nanti di akhir ketika ia menjalankan, memahami seluruh isi Al-Quran. Begitu. Yang ketiga adalah menjalankan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran secara konsekuen. Nah, jangan sampai kita tahu bahwa kata Al-Quran tidak boleh kalian memakan minuman keras atau khamar. Saya tahu, tapi buat apalah saya juga ingin minuman keras. Oh jangan. Ketika kalian tahu itu dilarang, makanya itu ada yang terbaik bagi kalian. Kenapa Allah melarang? Pasti ada alasannya. Alasannya apa? Nanti kita bahas di materi bab tentang menghindari minuman keras. Begitu. Nah, jadi pedoman ini sangat penting bagi manusia agar hidup manusia lebih terarah. Agar hidup manusia bisa bertemu dengan Tuhannya nanti di hari akhir. Begitu anak-anakku sekalian. Jadi, ada dua cara mengimani, cara beriman kepada Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran yang kita imani, dan ada juga mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mudah-mudahan kalian bisa mengimaninya, ya. Nah, ketika kalian sudah tahu apa itu arti iman, tahu bagaimana cara beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini atau pada pertemuan hari ini, Bapak ada tugas pertama, yaitu adalah cari dalil Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Lalu tulis ke dalam buku catatan kalian beserta artinya. Setelah itu tulislah apa isi kandungan dalam ayat tersebut menurut bahasa kalian. Ya, jadi jangan sampai kalian searching isi kandungan iman kepada kitab Allah. Tidak. Ketika kalian sudah mendapatkan dalilnya, tulis beserta artinya, lalu kalian analisis, oh ini maksudnya ke sini dengan bahasa kalian sendiri. Pak, boleh dengan referensi yang lain? Boleh, saat kalian baca dulu referensinya tentang apa ini, lalu kalian rangkum menurut bahasa kalian masing-masing. Nah, tulisan ditaruh di buku kalian, lalu setelah itu difoto. Nah, foto bawa, saya buktinya apa nih sudah mengerjakan. Foto, setelah difoto, kalian masukkan kepada link tugas yang akan Bapak share di bawah komentar nanti. Ya, itu menandakan kalian sudah belajar pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, dan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan virus ini segera Allah angkat. Mudah-mudahan virus ini segera hilang dari muka bumi ini, agar kita bisa kembali bersama-sama belajar bertatap muka bermuajahah di kelas.
biar kita bisa belajarnya secara maksimal, baik Bapak maupun kalian bisa belajar secara maksimal nanti di kelas. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, aku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tetap semangat. Ini tahun ajaran baru, semangat baru, jangan sampai kalian nanti di tengah-tengah kendor. Ingatlah, kalian belajar untuk menuntut ilmu di hari nanti. Apalagi ilmu agama, itu bisa dipergunakan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, semangat, semangat. Kenapa? Karena kalian masih berada di awal semester. Jangan sampai semangat ini kendor ketika kalian pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidawal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.